Ini dia, boleh tepuk tangan dong untuk Om David Klein. Dan aku invite boleh ke atas panggung juga ada Mas Rizky sebagai moderator kita ya. Kali ini talk show-nya spesial akan ngobrolin semua mua tentang audio ya. Mau dari zaman dulu mungkin pengalamannya sampai zaman sekarang dan nanti kita akan tes-tes ya mixer juga yang digital ya Om ya. Barengan sama Mas Rizky. Oke, kalau gitu Mas Rizky silakan dimulai. Ini dia talk show bareng sama Om David Klein. Cik, Cik, asik. cik. Kenceng amat. Oke, selamat datang buat Bapak David Klein yang sudah menyempatkan waktunya hadir di acara kami. Nah, kami di sini mencoba untuk membedah sedikit apa sih tentang teknologi dari perangkat kami. Khususnya di mixer sih kurang lebihnya. Iya, buat teman-teman yang kehujanan, di sini ada tempat, boleh kan ke sini? Buat teman-teman yang kehujanan, bisa di sini. Soalnya di tengah di situ kayaknya masih bisa 80 orang. Enggak juga ya. Untuk teman-teman yang masih di belakang dan ingin Iya. duduk, di depan masih ada Di banyak depan bangku kosong. juga, Bangku kosong masih justru banyak. yang di depan nanti akan dapat door prize berupa mixer. Bisa pilih mixer yang mana yang untuk bawa Boleh, pulang. boleh. Tapi nanti ada selembaran lah, Pak. Iya, dicicil selama 60 tahun. Kebetulan kita juga ada request sebelah kanan kita, speaker juga. Serius? Serius ini, Pak. Oh, oke. Untuk teman-teman nanti silahkan kalau ada Q&A nanti bisa tanya jawab sama Bapak David Ya. langsung dengan Oke. beliau. Nanti yang ngasih pertanyaannya siapa? Pertanyaannya dari Atau door prize-nya berupa diundi gitu? Lucky game. Diundi. Lucky game ya? Yang laki aja dapat gitu ya. Harusnya yang bisa jawab pertanyaan. Ini suara saya bisa tolong dibikin flat. Jangan di EQ, jangan dikasih dynamic, jangan diapa-apain. Suara saya di bypass semuanya aja. Channel 2. Bisa dari sini juga sebenarnya. Ini benar-benar tidak diapa-apakan ya. LVF-nya. Atas samping layar. Iya, sampai di, nah kan suara saya jadi gini. Suara saya asli seperti ini harusnya, bener ya, nggak di EQ beneran deh. Outputnya juga nggak, jangan di EQ. Di main LR-nya. Iya. LVF sama HPF-nya hilangin. Ini PFL lagi on. PFL doang. Jadi Oke. LPF sama HPF-nya. Di itunya belum di offin. Nah, oke. Ini punya siapa? Ini punya saya. Cici. Jangan. Oh, di flat aja ya? Flat, semuanya flat. Cek. Aku ikutan Oke. cek gitu. Oke, punya saya udah flat. Ini adalah suara asli dari sound system kita. Intinya tidak diapa-apakan. Tapi kalau nggak tahu, saya aja di sini merasa suara saya keras banget gitu loh. Betul. Keras buat teman-teman gimana? Terlalu keras atau tidak? Cik! Itu Kan lampu keras terkejut banget. sih. Cik, 1, 2, 3. Oke, buat teman-teman kan keras banget ya. Kalau keras begini, yang dikecilkan itu gainnya Oke. atau channelnya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Jadi di channel di mixer nanti itu Oke. kita bisa lihat ada Ya. tulisan gain, Betul. ada channel gitu. Kalau analog makanya kemarin saya minta analog kan. Kebetulan barang kita Kebetulan stoknya. habis ya. Terlalu laku ya. Betul. Pas moving, Pak. Pas moving. Itu yang bisa digeser-geser teman-teman. Nah, lihat Fader. aja itu yang bisa digeser-geser, itu yang kita sebut channel fader. Karena dia bisa fade in, bisa fade out.
fade in fade out gitu. Ya. Sekarang yang lagi dipakai yang di situ soalnya. Dan ketutupan oleh loudspeaker. Sebenarnya kan kalau dari sini Oke, itunya goyang nggak? goyang Pak. Goyang. Nah, bagi yang mau, iya. Oke. Harusnya bisa diliatin lebih gaya gitu loh. Kalau dilihatin ke layar sana sih sebenarnya. Kebetulan layarnya di sana Pak. Oh, oke. Oh iya, kemarin kan Ya. berpindah. Iya. Kemarin udah kita bisa rubah sih ke layar sana. Iya, Kalaupun iya. kita nanti expert ke sana, kita bisa kontrol dari sana Pak. Oke, Iya. enggak apa-apa. Oke, Tapi aman, bagi aman. yang di sini yang mau lihat bahwa tanpa kita sentuh dari sini kita bisa mainin channel fader itu gitu loh. Jadi dia goyang-goyang sendiri gitu loh. Ya, Betul Pak. Ini untuk mengontrol equalizer, semua kompres bisa dari sini. ya. Dan tolong dimengerti gitu ya. Sebelum kita ngapa-ngapain, yang paling benar adalah yang menggunakan mikrofon ini sadar bunyi namanya. Sadar apa Pak? Sadar bunyi. Sadar bunyi. Sadar sound system. Karena banyak sekali yang menggunakan mikrofon itu sudah salah. Itu tidak ada jalan keluar buat kita orang sound system, buat para pedagang, buat installer, untuk semua pun. Kalau saya berbicaranya begini, selesai. Baiklah saudara-saudara sekalian, nggak ada jalan keluarnya. Mau pakai yang semahal apapun tidak ada. Apa yang terjadi kalau kita kerasin dia akan ya. Ini masih belum terlalu keras kan? Maka terpaksa mainnya aja. Terus aja sampai dapat. Sampai jebol. Nah. Oke. Itu yang kita sebut feedback. Feedback itu hanya satu frekuensi. Jadi kalau ada orang ngomongnya seperti ini, yang salah bukan soundnya, bukan operatornya. Bisa ngerti maksudnya? Yang salah orangnya. Pembicaranya ya. Yang menggunakan mikrofon dalam hal ini. Betul. Jadi ini kalau harus karena kalau begini kan Ntar semuanya kaget Pak, ya kan? tapi ini kan keras gitu loh maksud saya. Jadi kita pelanin lagi aja. Yang ini? Ya, yang punya saya. Dipelanin. Cek satu, oke, cukup. Cukup tidak, kasihan bapak yang di sini. Mundur dikit ya Pak. Atau Terlalu di sini. depan speaker Pak. Sini. Di tengah juga aman Pak masih. Kasihan di situ. Ini ya ampun. Ya karena ya namanya juga di depan loudspeaker kan gitu ya. Ini MC-nya juga kasihan diam di situ nggak denger, mendingan duduk di sini. Dia suka nyempil Pak di samping Pak. Jadi MC-nya. itu sebabnya ada monitor yang menghadap ke sini, bisa ngerti Pak? Ada loudspeaker. Kita beli lagi loudspeaker yang menghadap ke kita di sini gitu loh. Kita sebut monitor. Tapi dalam hal ini karena saya tidak menyanyi, buat apa saya pakai monitor? Saya perlu monitor supaya tidak false. Saya sekarang lagi ceritanya, lagi memberitahu informasi bahwa sound system itu seperti apa. Dan saya memberitahu ke teman-teman sekalian gitu loh, bukan ke diri saya. Jadi ngapain saya pakai monitor terus saya mesti bisa dengar suara saya, ngapain? Saya ini bisa tapi ya pantulannya gitu loh, bukan asli. Dapat ambience doang dari kita dari samping. Dapat ambience, ya dapat ambience, gitu bisa mengerti. Ini teman-teman yang masih berdiri kasihan loh, maju aja, ini masih ada tempat kosong sih, dipersilakan sih. Dibawa Boleh. kursinya ke paling depan sini juga nggak apa-apa. Kasihan loh itu berdiri. Kita masih dua jam lagi di sini baru. Boleh. Lamaan. Nah gitu maksud saya. Jadi bagi teman-teman yang mau dekat di sini supaya bisa lihat bedanya gain dengan channel, ya. Kasih lihat tolong, ya demin ke sana aja. Boleh. Nah ada demin ke sana. Di Rizkinya berdiri, istrinya begini kayak. Berarti untuk ini kan? Nah gitu.
Ini kalau gainnya saya kerasin ya. Oke, saya coba ya, Pak ya. Gain suara saya dikerasin, harus kelihatan sama teman-teman. Gainnya dikerasin, dia akan bertambah keras. Channelnya dipelanin aja. Channel fadernya dipelanin, gainnya yang dikerasin terus. Bahkan channel fader bisa saya tutup. Nah, ini channel fadernya kan tutup, tapi gainnya saya naikin terus sampai ada warna merah. Ada indikatornya nggak? Cek, udah merah belum? Cek, merah. Ini lihatnya ke sini. Teman-teman bisa lihat merahnya. Cek, oke. Kalau merah namanya. Kalau merah berarti berhenti dulu. Tunggu sampai udah nggak merah. Berarti kalau sampai merah berhenti, kalau udah tunggu kuning baru hijau. Kalau merah berhenti dulu. 3 Betul. hari, 4 hari gitu berhenti dulu. Kadang ada yang lebih, Pak. Ngomong ini nih. Iya, Pak, betul. Ya ini merah. Heeh. Jadi Nah, ini pink merah nih di atas nih. sinyal yang bagus adalah di bawah merah. Jadi gainnya kita putar kebalik. Bu bercanda lo Bu ya. Merah ini beneran bukan bukannya. Aman. Jadi sampai dia ada di bawah merah. Jadi warnanya kuning ya? Kuning kalau di bawah merah. Kuning. Cek, udah kuning. Baru channel fadernya kita naikkan. Itu yang paling benar. Cek. 1, 2, 3. Karena banyak sekali orang tidak melakukan ini, yang penting bunyi aja gitu. Bisa dimengerti maksud saya? Itu adalah proses mencari gain. Jika preamp mixer kita bagus, maka gainnya dibuka kecil sudah dapat gitu loh. Ini baru jam 11. Kalau sampai mentok belum merah, ganti mixer. Bisa ngerti nggak Mas? Ya. Karena berurusan dengan digital mixer, ini kita digital mixer semua nih, ada 1, 2, 3, nggak tahu. Banyak banget digital mixer. Itu kita berurusan yang namanya microphone preamp. Mikrofon saya dalam hal ini tanpa kabel. Mikrofon tanpa kabel terkenal dengan sebutan wireless. Ada baju wanita yang namanya backless. Pernah tahu nggak? Berarti belakangnya nggak ada yang nutupin punggung. Punggungnya ada. Cuman dia disebut backless karena tidak ada yang nutupin. Sampai sini oke? Bisa dimengerti maksud saya? Jadi begitu ada yang menggunakan mikrofon tidak begini, tapi begini, dia agak gini. Baiklah saudara sekalian, bisa ngerti ya? Tapi kan banyak yang gini. Kalau yang gini banyak loh. Baiklah saudara sekalian, banyak sekali yang begini. Suaranya jadi seperti ini. Coba dia cek. 1, 2, 3 sangat berbeda. 1, 2, 3 dengan 1, 2, 3. Betul nggak? Apalagi Betul. 1, 2, 3. Beneran dong. Bener, Pak. Kalau gini, apa nih? Halo. Iya, enggak iya. Gini juga oke ya, saudara sekalian. Apalagi jauh tuh. Oke, saudara sekalian gimana gitu loh, nggak ada jalan keluarnya. Ini congornya ada di sini. Jadi kalau seperti ini walaupun saya dekat dengan loudspeaker, masuk di akal nggak? Soalnya ini hal paling penting yang harus dilakukan oleh si pengguna mikrofon. Begitu si pengguna mikrofon salah, selesai. Banyak orang mengatakan sejengkal gitu loh. Nah jengkalnya siapa kan panjangnya. Jengkal orang beda-beda, Pak. Mohon maaf, Pak. Benar. Betul. Beda. Punya saya mungkin segini gitu tuh. Ada yang segini, ada yang panjang banget. Oh, jengkalnya, Pak. Oke, siap. Mungkin tadi teman-teman kan berbeda, Pak. Kalau nggak dijelaskan jengkalnya Iya, kan. makanya jengkal. Betul.
Ada juga yang 2 jari, jarinya siapa gitu loh. Ada kalau jarinya lagi bengkak, jauh dia. Kejepit apa itu bengkak Pak? Mendingan kita bercanda-bercanda tapi ada yang masuk, setuju nggak? Setuju. Daripada kita terlalu, jadi kalau hertz itu adalah 3 hertz, 30 hertz itu bisa didengar. Kalau 20 hertz masih bisa. Hertznya sendiri kita bingung, apa itu hertz? Jadi mendingan yang umum-umum saja, karena kalau saya perhatikan yang umum saja kita belum tahu, apalagi yang khusus. Jadi sekali lagi kalau ada yang bawa tisu basah, yang antiseptik, ada? Minta dong, boleh nggak minta tisu basah? Kalau ada, oh dikasih, serius? Bentar Pak. Oh itu dia. Emang dikasih ya? Emang peserta dikasih? Oh enggak? Hah? Dapat door prize maksudnya nanti. Kalau ada yang ikutin, kalau ya saya punya kebiasaan sangat buruk, di mana ini saya supaya apa? Supaya saya menempel pada ludah saya sendiri. Kan kadang-kadang orang tidak mau menempel antara dua, bau atau takut lipstiknya hilang. Tapi lebih parah takut lipstik hilang sih Pak sekarang daripada Ya, itu Pak. maka sekarang belilah lipstik yang kalau kena mikrofon nggak hilang. Boleh saran itu Pak. Ditato aja ini. Ditato. Jadi siapa tahu tadi ada yang cek sound gitu loh. Terus orangnya mengetahui bahwa kita harus menempel seperti ini. Ini saya menempel banget gitu loh. Suaranya jadi seperti ini. Jauh lebih clear, lebih jelas dibanding kalau begini kan gitu kan. Sekali lagi semuanya saya ulang-ulang terus sampai kita masuk bahwa kalau ada orang pakai mic seperti ini, yang salah siapa gitu. Gitu loh. Nah kalau orangnya Kapolri gimana? Nah itu yang agak sulit Pak. Kita Iya. mengingatkannya Pak. Bapak tolong, susah kita ngasih taunya. Betul. Tapi ya kita kasih tahu ajudannya lah. Kadang ajudannya udah kita kasih tahu Pak. Tapi bapaknya itu yang Loh, seperti Pak itu Rizky Pak. juga nggak gini sih. Kadang agak grogi Pak di depan sama bapak ini. Jadi harus begini beneran. Agak grogi Pak soalnya Pak. Nah, kan jadi kenceng. Oke, ini mencoba untuk lebih dekat Gitu. lagi katakan. Ya, oke. On axis dan ini on axis. Oke. Ini agak off axis sekian derajat. Ini off axis 180 derajat atau 90 derajat. Ini sakit jiwa. Banyak sekali orang sakit jiwa seperti itu. Karena kalau mikrofonnya dia omni bisa dari mana-mana loh. Ya, mudah-mudahan Betul. betul nggak? Betul, Ada betul. contohnya? Main instrumen ada. Hah? Bawa main instrumen doang. Ada. Ada. Nah, boleh dong. Boleh. Ini brand ini nyebutnya gimana sih? Ayo yang bisa nyebutnya dengan benar dapat speaker 1. Karena susah banget loh. Nah, ini mikrofon yang seperti ini itu dia bisa dari sini bisa dari mana-mana. Mau dicoba? Kalau mau dicoba harus pakai kabel mikrofon. Bentar, kita carikan dulu Pak. Ya. Kabel. Punya kabel mikrofon nggak? 1 aja. Karena 1 buah kabel mikrofon dengan panjang anggaplah ya. Kabel mikrofon dengan panjang 10 meter itu harganya bisa lebih mahal dari sebuah mikrofon. Kalau kabelnya benar. Jangan bermain-main dengan kabel. Oke. Kalau kabel itu dapat, kalau kita beli mikrofon dikasih kabel, maka kabel itu bonus. Namanya juga bonus,
bunyi aja udah untung gitu loh maksud saya. Jangan protes ini kok kabelnya gini gitu-gitu. Namanya juga bonus. Jadi kalau buat kita orang profesional jangan pernah dipakai. Itu tuh kabel yang benar adalah kabel yang bisa buat gantung diri tetapi tidak putus. Dicobain, tadi cobain. Tuh, dia gitu. Begini. Mana kabelnya? Gitu ya. Ini kalau dilihatnya sangat indah ini. Oke. Kalau saya sih melihatnya sangat indah. Ya. Kokoh gitu loh. Kalau cowok tuh berisi gitu loh. Demikian pula konektornya. Nah, sekali lagi sih. Bunyi cetriknya itu. Ini tolong diperhatikan nih. Cara memasukkan cara menghubungkan konektor cewek dengan konektor cowok yang namanya XLR. Cewek harus ketemu, kalau cewek sama cewek nggak masuk gitu. Kenceng amat ngomong. Iya, saya oke. Tuh, harus bunyi begitu. Tuh. Ada bunyi ceklik gitu. Bisa ngerti nggak maksud saya? Maka kalau udah bunyi ceklik gitu, saya bisa gini-gini. Kalau rusak kan bukan punya saya juga. Kalau punya saya nggak mau gitu-gitu. Karena konektor ini, kabel ini mahal. Kalau nggak mahal jangan dibeli. Intinya gitu. Serius sih. Jangan main-main. Karena mikrofon untuk measurement atau mikrofon untuk pengukuran ini mahalnya minta ampun. Halo? Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Karena tidak ada pertanyaan yang bodoh. Tidak ada. Yang ada adalah yang jawabnya nggak bisa. Terus jadi ngawur gitu-gitu loh. Kalau saya nggak. Kalau saya nggak bisa jawab, saya bilang saya belum tahu ilmu itu gitu loh. Ya. Tapi kalau untuk audio mudah-mudahan saya bisa tahu. Coba ini dibunyikan. Oke, silakan. Dari beberapa materi tadi ada yang mau tanyakan dari teman-teman kita semua yang sudah antusias dari tadi pagi. Ini adalah sorry. Oke. Ini adalah kondenser mikrofon. Kondenser mikrofon harus menggunakan phantom power di situnya. Ya. Kalau ini dynamic. Jadi mikrofon ada dua macam. Ada yang namanya kondenser, ada yang namanya dynamic. Halo. Mikrofon ada dua macam. Jadi kalau beli ke Mas Rizky, saya mau beli mikrofon yang dynamic gitu loh. Mas Rizky, saya mau beli mikrofon yang kondenser. Biasanya yang kondenser lebih bagus. Cuman kalau ini kondenser khusus untuk pengukuran. Jadi jangan dipakai buat ngomong. Buat speech nggak bagus. Tapi kalau saya nekat gitu loh. Ada yang tahu nggak ini plastik ini buat apa? Karet ini. Supaya suaranya enak atau nggak ada urusan? Supaya kalau ditaruh tidak jatuh. Gitu. Ini saya nekat menggunakan mikrofon pengukuran untuk speech, untuk bicara. Jadi dikerasin dikit. Oh, dari situ juga bisa kali. Channel berapa nih? Channel 7. Ya, gini aja dulu. Nah, ini phantom powernya nyala. Iya. Cek, mantap. Cek. Tapi langsung feedback karena dia bisa menangkap dari sini ke sini. Masuk di akal. Sedangkan bunyi ini kita sebut popping. Kalau saya kasih ini juga hilang. Masih kurang tebal. Oke. Cek 1 2 3 cek. Oke. Saya berhasil menggunakan mikrofon yang tidak seharusnya digunakan untuk vokal. Dan jangan dicontoh untuk itu. Asik. Ada pertanyaan apa di sini? Ini saya lepas ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan nggak? Aku sembari buka dan mau nginformasiin nih untuk Mas Rizky dan juga Om David. Jadi
khusus di sesi talk show ini, kalau misalnya ada pertanyaan, nanti Om David boleh kasih dua speaker itu. Boleh kasih dua, jadi Om David dapat dua, boleh dikasihin ke mereka yang pertanyaannya paling keren. Gitu ya Om, di bawah Boleh, Om. ini ada pertanyaan. Oh Nggak boleh boleh. Pak, boleh. Oh kalau masalah itu boleh, langsung ke tim sales. Nanti dari tim kita bisa diaturkan Pak, aman itu Pak. dia. Oke. Ada Iya. yang mau nanya? Buat teman-teman yang kehujanan dan kedinginan di sini masih ada tempat. Apalagi yang di luar. Silakan, kalau ada pertanyaan silakan. Dari bapak-bapak yang di belakang, masnya, ada pertanyaan untuk tentang seputar kita? Aman? Yes, silakan nanti Nggak sembari di usah list dulu. malu-malu. Di list dulu aja pertanyaannya karena kita udah ngerilis 2 speaker speaker nanti Om David yang milih siapa yang dapat ya. Tapi dari pertanyaan yang dikasih di sesi talk show hari ini. Adik Gitu. namanya siapa? Caca, Caca, saya izin minum ya. saya. Teman-teman Oh izin. iya boleh silakan Om. Gak apa-apa. Sudah ada. Sembari aku buka ya sesi Q&A dulu. Sementara mungkin ada yang mau bertanya dari semua yang dikasih sama Om David dari tadi ngobrolin soal mikrofon. Dan nanti kita akan pindah juga ke mixer ya untuk ngobrolin soal produk-produk yang ada di sini Om. Mantap sekali. Kenapa Om? Aman? Oh ininya bagus ya Om. Makasih Om ya. Senang dipuji sama Om David. Tadi deg-degan soalnya habis ngebahas mikrofon takut salah. Tapi akhirnya kita tahu dari sesimpel cara megang mikrofon ternyata masih banyak yang salah. Nah, jadi kalau misalnya masih punya pertanyaan, boleh siapapun ada yang mau bertanya? Ingat ya, ingat ini suaranya siapa tadi namanya? Caca. Caca Om. Caca itu ada pemain drum panci. Namanya Caca juga. Ada yang pernah tahu? Dia main drum ke panci. Ini sekali lagi suaranya tidak diapa-apakan. Suara saya tidak diapa-apakan kan? Di flat benar-benar bypass tidak diapa-apakan, suara saya seperti ini. Oke. Oke, mikrofon harus on axis dan harus menempel sebisanya. Kalau enggak ya agak jarak sedikit tapi jangan. Sampai situ oke ya. Yang kedua adalah kita memegang kepalanya. Jangan pernah memegang kepalanya. Mengapa? Karena ada badannya. Badannya aja yang kita pegang. Ngapain pegang kepalanya? Ini memang diciptakan sedemikian rupa sehingga bisa dipegang dengan pas gitu loh. Bisa ngerti maksudnya? Tapi kalau kita nekat pegang kepalanya, bunyinya jadi seperti ini. Cek Jadi aneh itu, satu, cek satu. Ini kenapa gini nih audionya? Kamu ngapain pegang kepalanya? Saya senang kepalanya. Dodol. Bisa ngerti maksud saya? Seperti ini kan beda bunyinya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi udah dua, antara jarak, antara sudut, antara memegang yang begini, antara memegang yang begini. Betul. Oke, ada pertanyaan sejauh ini tentang mikrofon dulu sebelum kita lanjut ke materi-materi selanjutnya. Maksudnya kalau benar kalau bagus dapat satu. Iya, dapat satu. Kalau pertanyaannya bagus nanti Om David yang milih. Jadi kita ngerilis 2 speaker ini khusus di talk show-nya Om David Asik. Klein. Pilih 2 yang bagus. Sik. Iya, kayaknya pada deg-degan juga mau nanya. Silakan loh, karena nggak ada pertanyaan yang bodoh ya Om. Nggak ada. Nggak ada ya. Tidak Tuh. ada pertanyaan yang rendah, tidak ada pertanyaan yang bodoh. Nah, jadi boleh. Sekali lagi aku mau tanya, ada yang mau Q&A mungkin yang di atas dan yang di belakang. Nah, itu dia. Ada yang mau nanya? Oke, di sebelah situ boleh aku kasih mikrofonnya, sebutin nama dulu ya. Nah, mikrofonnya kasih tisu basah dulu. Monggo. Selamat sore Om, saya Putra dari PT Unibles. Ada pertanyaan yang saya mau tanyakan, bagaimana cara mengatur sound vokal agar tetap jelas di tengah musik gitu. Kadang kan kalau vokal ini berbarengan dengan musik, kadang ada yang jelas, ada yang enggak. Itu bagaimana cara mengaturnya gitu. Maka si pemain musik harus dewasa untuk tidak bermain terlalu keras. Kan pemain keyboard nih, punya ampli keyboard, betul nggak? Juga keluar di loudspeaker. Dia mainnya keras banget gitu loh. Maka yang lain menandingi dia. Bisa ngerti maksudnya? Kalau keyboardisnya mainnya keras,
maka si drummernya mainnya ikut keras, bassnya keras, gitarnya keras. Vokalnya yang diputar apanya supaya keras? Bisa ngerti nggak maksudnya? Karena begitu punya vokal diputar dia feedback. Kalau punya keyboard kan nggak pernah feedback. Betul. Yang bikin feedback itu mikrofon dan loudspeaker. Kalau keyboard, no. Kasihan banget si vokalis ini. Lebih kasihan lagi operatornya. Vokalis ini tidak mengerti cara menggunakan, memegang mikrofon. Yang seperti tadi saya bilang gitu. Oke ya, enak. Kok nggak bunyi? Ketok lagi dia. Cek, kok nggak ada? Gitu. Kita ini gitu. Tapi yang paling penting itu yang terakhir, Pak. Yang iya kalau mereka tidak diterangin yang salah kita. Kita kan Betul. udah tahu. Udah mengedukasi. Kita udah tahu, kita kasih tahu bahwa cara menggunakan mikrofon yang benar seperti apa gitu loh. Sampai sini oke? Kalau cara menggunakan mikrofonnya sudah benar, memilih mikrofonnya sudah mereknya Auben. yakin nyebutnya Auben. Yakin nggak? Yakin nggak nyebutnya Auben? Auben. Yakin. Yakin. Karena ini bahasa Jerman loh. Auxen. Tuh kan? Ayo loh. Kan kita udah berbeda bahasa. Jadi udah sampai Indonesia jadinya Auben, Pak. Harusnya Auxen. gitu loh maksud Auxen. saya. Jadi Kalau di sana Auxen. jadi membuktikan ini buatan Jerman. gitu maksud saya. Karena kalau kita Google how to pronounce, tulis A titik 2 atasnya baca gitu. Ntar lihat ngomong bahasa Jerman. Jangan percaya sama orang kalau sekarang, percayalah sama Google. Sama AI gitu loh. Orang bisa salah, mereka juga bisa salah, tapi berbagai macam pilihan gitu loh. Ini nggak ada yang tanya dari tadi? Belum dijawab ya? Jadi gini, kalau si vokal ini tenggelam karena tertutup sama musisi, bisa ngerti mas saya? Si musisinya kasih tahu suruh pelan gitu loh mainnya. Kalau dia batu, ganti musisinya. Sing amat. Egonya itu loh, egonya. Karena biasanya yang keras itu bukan dari speaker utama, dari monitornya dia. Salahnya adalah saya misalnya main keyboard nih ya. Saya punya ampli keyboard, bisa ngerti maksud saya? Atau kalaupun ini loudspeaker ini bisa dipakai buat ampli keyboard. Percaya atau tidak, saya jamin sekali ini juga bisa. Semua yang namanya loudspeaker kita bisa hadapkan ke keyboardis, jangan dihadapkan ke penonton. Si audiens atau si pendengar atau si penonton itu mendengar dari loudspeaker utama, bukan dari loudspeaker yang dari sini. Loudspeaker yang ada di dekat keyboardis buat didengar oleh maka dihadapkannya harus ke pemain. Masalahnya si kuping pemain ada di sini atau ada di sini. Kalau dihadapannya juga ke dengkul, keyboardisnya aduh kurang gitu. Orang dipikir kupingnya ada di Dengkul. untung otaknya nggak di aku. Otaknya ada di sini. Oke, terjawab nggak Mas pertanyaannya? Sudah? Oke. Jadi selalu sumber bunyi ini punya kesalahan. Mengapa? Karena tidak ada yang ngasih tahu. Dia ngasihnya tempe gitu dan yang lain-lain. Tahunya nggak pernah dikasih. Nggak tahu kenapa begitu. Masuk di akal nggak? Jangan. Kok begitu? Kata Pak David begitu. Jangan begitu. Tapi masuk logikanya bahwa si pemain gitar itu punya ampli gitar untuk ke pendengar audiens atau untuk ke dia? Ke dia. Kenapa semua ngadepinnya ke situ? Tidak ada yang ngasih tahu. Masih tahu. Oke, terjawab ya. Berarti ya semua penjelasannya sip. Aku buka
question lagi, siapa yang mau bertanya? Oke, ada di sebelah situ dulu. Selamat sore Pak, saya Sore. Saiful dari INPR Solusindo. Tadi saya menangkap ada 2 tipe mic ya, dynamic dan condenser. Ya. Nah kalau misalnya ada case saya ada permintaan dari puskesmas, dia kan ada mic, ada untuk ya pemanggilan. Ini bagusnya untuk tipenya yang mana ya Pak? Karena dia kadang nanya begitu dan saya memang basicnya belum punya di situ. Gak apa-apa, Belum. gak ada masalah. Ya, sama terima sekali. kasih Pak. Mohon. Bapak siapa? Pak Saiful, kenapa suaranya empuk ya? Kalau suara saya cempreng gitu loh. Mengapa? Karena suara saya memang cempreng gitu loh. Bukan, ini nggak diapa-apain beneran, jangan diapa-apain dong. Yes, bener-bener nggak diapa-apain, punya saya. Di pre EQ-nya udah rata. Tuh, Dia flat. kan Nggak diapa-apain. punya saya. Jadi suara saya memang mengandung kecemprengan-cemprengan ini gitu, mau diapain gitu loh. Suaranya Pak Saiful memang enak. Oke. Untuk pengumuman terserah kita mau beli yang dynamic atau yang condenser atau yang wireless atau yang wired, tergantung. Kalau yang mengumumkannya itu jalan-jalan gitu kemana-mana, pakailah yang wireless. Nanti kabelnya kebelit sama yang ada di puskesmas kan repot. Bisa ngerti maksud saya? Ya. Tapi kalaupun si mixer untuk pengumumannya itu dekat sama kita, kenapa kita mesti pakai wireless? Pakai aja yang kabel gitu loh. Tapi kalau mau pakai wireless boleh nggak? Boleh. Supaya apa? Supaya setiap hari ganti baterai gitu loh. Kalau berani pakai wireless, berani ganti baterai. Karena di sini di wirelessnya bisa dilihat, Caca. Di wirelessnya di sini ada indikator baterai. Ada nggak? Betul. Berapa garis? 3 masih. Lagi 3. Mas Rizky berapa? 2. 2. 3. Punya Bapak 3. Berarti udah hampir habis. Kita nunggu sampai punya saya jadi 2 garis, talk show ini selesai. Mas yang di ujung itu. Itu sebenarnya maksud saya kalau berani beli baterai, berani pakai wireless, berani Harus beli siap. baterai. Baterai. Jangan Harus siap. baterai yang biasa, harus yang itu. Gitu. Kalau yang pakai kabel nggak usah beli baterai. Beli kabel yang minimal kayak yang tadi itu. Itu Setuju sih, setuju. yang gratis jangan pernah dipakai. Itu gratisan. Bunyi aja udah untuk jangan pernah dipakai, banyak sekali problem. Oke. Caca, Oke. ada pertanyaan nggak? Nggak. Kalau pertanyaannya bagus, saya kasih speaker. Jadi ikutan dapet, ntar dimarahin, jangan, gak usah. Ini aku buka aja pertanyaan buat teman-teman lagi, ada yang mau nanya, yang di belakang duluan ya. Dari Bapak Maulana. Apa sini dulu? Oh, Bapak Maulana dulu. Oke, habis itu kita ke belakang ya. Sore Om David. Mana, Sore. mana orangnya mana? Orangnya Sore. mana? Sore, Om David. Ke depan dong, ke depan sini, duduk sini. Ada tempat Iya, tempat. nggak bercanda. Yuk. Nah lo nyetrum, nggak ada groundnya loh. Ya, Om, mau nanya. ya, nama dan partai. Nama Pedro, partainya sosialis. Jadi gini, kalau misalkan ada beberapa pembicara utama dalam event dan eventnya ini setiap minggu, gimana baiknya untuk mikrofon si pembicara ini? Apakah satu orang satu mikrofon tanpa diganti, ataukah memang satu mikrofon aja? Jadi misal ada empat orang, jadi pakai Iya. empat Pakai mikrofon. 4 wireless gitu. Betul. Atau pakai 1 gantian. Betul, karena kan setiap orang secara miking dan voice kan berbeda ya. Iya, Pasti akan betul. di EQ sama si operator. Iya. Itu baiknya gimana Om? Kalau saya sebagai pedagang baiknya kasih 8 aja mikrofonnya. Spare-nya 4 minimal. Jadi satu orang punya spare satu-satu. Setuju sih Pak saya Pak dengan Habis itu. gimana? Betul. Tapi secara teori semakin banyak mikrofon semakin buruk.
Semakin banyak mikrofon, semakin tabrakan, semakin gampang feedback dan sebagainya. Semakin pusing operator karena begitu saya lagi berbicara, kedua loudspeaker, kedua mikrofon ini harus di mute. Itu mutlak. Mau jadi operator audio, yang pertama adalah bisa mencari gain yang tadi. Halo? Yang kedua, kita bunyikan, betul nggak? Yang sebenarnya setelah itu, udah jangan diapa-apain gitu loh. Jangan dikejar maksud saya. Kalau ada orangnya tiba-tiba jauh, diemin aja. Jadi jangan dikejar, digedein gitu loh. Nanti orangnya sadar sendiri, oh iya, cek, nah dia deket lagi. Kalau lagi jauh kita kejar, dia gini lagi kita kejar lagi, nggak bisa. Nggak kelar-kelar, bisa ngerti maksud saya? Yang berikutnya adalah memute. Memute dikasih tahu dong. Oke, siapa? Nah, ini kalau kita lagi mute, misalkan punya saya, cek 1 2 3. Cek 1 2 3 punya saya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Sekarang saya lagi pakai, kita buka yang punyanya Caca dan Mas Rizky harus di mute. Ribet nggak? Itu tadi pernyataannya kan jadi gitu. Semakin banyak mikrofon, semakin yang mana nih? Gitu loh. Kalau orang nggak ngerti biasanya cek lagi di mute kan? Bisa ngerti nggak? Kan tadinya dia diam aja. Tiba-tiba mau ngomong, kita, oke. Kita mau buka, kita lupa yang mana channelnya. Ngerti nggak maksud saya? Lupa di unmute gitu loh. Harus ingat punya siapa. Betul. Sama seperti mikrofon buat pemanggilan atau pengumuman atau apapun, kalau lagi tidak dipakai harus di mute. Mohon maaf. Unmute. Saya ngomong dari tadi ternyata masih di mute, nggak apa-apa. Nah. Ada lagi yang mau nanya? Itu yang di belakang dulu tadi ya, dari tadi. Oke, aku oper. Silakan. Halo, selamat sore. Saya Erik dari gereja. Kebetulan soundman dari gereja. Mau tanya tentang, kan tadi kita sudah ngebahas. Dari mana? Dari gereja. Oh, Gereja. ada acara apa tadi di gereja? Nggak ada acara, cuma dapat dari Instagram. Oh, oke. Jadi mau nanya tentang penggunaan tadi kan ada ngebahas tentang mic dynamic sama kondensor. Kebetulan di gereja tuh biasa lebih konsen tentang kalau misalkan ada choir atau apa, itu mic kondensor lebih gampang feedback. Mau tanya tentang bagaimana kiat-kiat buat kayak misalkan berapa jarak yang cocok buat choir sama kira-kira gainnya tuh seberapa gitu untuk amannya, seperti itu sih. Nanyanya apa sih? Lagi nggak kedengeran. Ya intinya gini, ya supaya nggak feedback ya maksudnya ya. Nomor 1, siapa yang ngomong bahwa kalau choir atau paduan suara itu harus pakai kondenser? Siapa yang ngomong itu? Salah, tidak begitu. Tolong diingat. Kondenser mikrofon itu bisa saja dipakai untuk vokal, satu vokal gini. Tidak harus buat ambience, tidak harus buat overhead. Overhead ada yang pernah tahu? Overhead? Overhead? Overhead ada yang tahu? Kalau yang berjilbab tahu, saya kasih loudspeaker 1. Jangan dikasih tahu, tapi jangan ada yang ngasih tahu. Itu nggak boleh ngasih tahu. Nggak boleh ngasih tahu licik. Udah mulai tuh. Udah mulai banyak yang licik, nggak boleh kasih tahu. Karena sulit loh. Overhead itu apa? Overhead adalah mikrofon drum yang ada di atasnya kepala drummer. Lagi duduk. Pemain drum kalau sopan dia duduk. Betul nggak sih? Betul. Oke.
Nanti ada mikrofon ditaruh di Di atas kepalanya, ya. kita sebut overhead. Overhead. Bisa ngerti maksudnya? Nah, banyak sekali rumors overhead ini yang buat di drum itu harus kondenser. No. Siapa yang ngomong gitu? Ketemu sama saya di mana, jam berapa? Mau bawa teman atau enggak? Serem banget takut. Ajak ngopi, ngobrol. Iya kan, Pak? Betul. Iya. Oke, terjawab tadi Belum, belum? belum. Jadi Ah, apa pertanyaannya? diulangin lagi mungkin Bagaimana, pertanyaannya. agar Gainnya harus berapa? Gain tidak ada urusan dengan feedback. Tolong diingat. Jadi gain itu kita cari lagi, Rizky dikasih tahu lagi. Gain itu kita cari, tapi abis ini kan bisa praktek ya. Teman-teman bisa langsung ke mixer, colokin mikrofon atau langsung ke sini. Dipraktekkan tanpa bunyi, kita udah bisa mencari gain. Tanpa bunyi. Ini mic-nya Rizky ya? Coba cariin ya, tanpa bunyi, tanpa bunyi. Di mute aja. Di mute juga bisa. Dengan di mute saya bisa mencari gain. Cek 1 2 3 cek. Ini enggak bunyi nih. Jadi yang bunyi itu yang ini. Yang saya cari gain yang ini. Cek 1 2 3 cek. Cek sampai merah enggak? Kalau bisa sampai merah berarti sudah benar. Sekali lagi kalau sudah merah berhenti dulu. Kita kecilkan sampai sebelum merah. Kita kecilkan sampai sebelum merah. Cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek. Bisa. Ini kita proses pencarian gain atau headroom nyebutnya. Cari gain. Di medsos itu aduh sangat-sangat terkenal. Gain duluan atau channel fader duluan. Gain duluan. Jadi channel fader masih di bawah semua, masih nol, masih tahingga. Masih tahingga. Ini soalnya tadi gainnya besar kali. Oke. Untung bukan punya saya sound systemnya, punya saya marah-marah. Jadi, nah ini channel fader yang ada di bawah semua, tuh lihat tuh. Dia mendarat ke bawah. Satu yang saya perhatikan begitu saya dapat brosurnya mixer ini adalah perjalanan si fader ini panjang. Itu membuat mixer ini jadi mahal. Bisa ngerti nggak maksud saya? Ada yang channel fadernya tuh digesernya bisa segini gitu loh. Karena perjalanannya hanya segini. Tapi kalau mixer ini dia panjang. Dan nah itu tuh. Lagi-lagi. Nah panjang, dia ser gitu. Mengapa dia panjang? Untuk digeser-geser, setuju nggak? Bisa ngerti nggak maksud saya? Kalau dia tidak untuk digeser-geser, ngapain panjang-panjang? Diam aja gitu loh. Bisa ngerti nggak maksud saya? Tapi banyak sekali orang yang mengoperasikan mixer, channel fadernya kayak tadi. Coba di preset lagi. Enggak, semuanya rapi kayak tentara gitu loh. Barisnya, tapi bukan di situ. Nah, seperti gini. Tadi posisinya. Nah, seperti begitu. Enggak ada, harusnya ada preset serk gitu ya. Dia di satu garis. Kalau kurang keras dia mainin gainnya, bukan channel fadernya. Itu salahnya. Udah terjawab pertanyaannya? Oke, ini Om David kayaknya sekalian mau review nggak ke bagian sini salah satu produk kita. Om David boleh banget datangin dan sekalian mungkin ngasih pelajaran dikit, sekalian nyobain. Bentar Mas Rizky aja. Bentar, masih ada mau bertanya lagi. Bentar Mas Rizky aja, Cak. Soalnya saya nggak tahu gimana cara ngomong. Oh, oke. Saya baru lihat. Siap, boleh. Masih ada lagi. Kak. Nah, enggak begitu. No. Baik kondensor, baik dynamic, baik kompor itu semua harus seperti ini. Tidak ada istilah harus jauh. No.
tetap sebisanya. Tapi mau nggak kita beli kondenser 30? Jadi semua choir itu pegang dan dekat. Waduh, hasilnya mantap. Tapi ya lumayan 30 mikrofon, ngoperasiinnya juga setengah mati. Oke, ya udah. Jadi akhirnya si mikrofon untuk paduan suara ini kita jauhkan sedemikian rupa. Oke. Jangan berharap keluar di loudspeaker utama. Nggak usah. Paduan suara itu tanpa kita kasih sound system harus sudah bisa terdengar bagus. Betul nggak? Betul. Kalau mereka lagi menyanyi 60 orang, itu udah bisa didengar sama semua orang dong. Kalau enggak bukan paduan suara namanya. Oke. Bisa ngerti gak? Iya, bisa. Paduan suara itu, ini feedback dari mana nih? Ada yang belum di mute. Yang lain tolong di mute, yang saya saja. Ini operatornya soalnya ada 2, ada di sini, ada di situ juga. Enaknya pakai mixer digital yang seperti ini, ada bisa pakai tab seperti ini. Jadi kita bisa mendengarkan di situ. Kan ini operatornya kasihan, di belakang dia nggak bisa dengar. Tapi kalau pakai tab, beliau bisa ke situ main TikTok. Bisa ngerti? Udah ada dari belakang ya kan? Oke, aman, makasih. Bisa ngerti ya? Ya. Jadi mengapa sih paduan suara dikasih mikrofon untuk di streamingkan atau untuk di record, bukan untuk keluar di main loudspeaker? No. Oke, baik. Ya, makasih. Ya. Oke, ada lagi Pak yang mau bertanya dari ujung nggak? Ya, asik. Saya senang sekali kalau banyak yang bertanya karena saya ngomongnya sedikit. Selamat sore. Sore. Saya Ridwan dari Teens Production. Saya mau nanya, Pak, kalau misalkan mikrofon ideal gainnya itu atau headroomnya itu, kan kita ada indikator minus berapa dB sampai plus berapa dB. Idealnya mikrofon itu berapa dB dan instrumen itu berapa desibel. Udah itu aja. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya bagus tapi belum waktunya memberi loudspeaker. Nanti waktunya ada. Tidak ada pegangan bahwa mikrofon harus minus sekian, keyboard harus minus sekian. No, itu semua salah besar. Kayak tadi caranya, lagi. Oke. Biarin saya ulang-ulang terus Punya aja saya- sampai punya saya benar-benar jawab. nempel. Cara belajar yang benar adalah begini, ulang-ulang aja terus. Sampai benar-benar nempel. Proses mencari gain. Ya, di mute dulu. Itu jauh lebih belum makan itu Pak. Satu, dua, tiga. Kok suara saya pelan sekali? Karena emang nggak niat ngomong gitu loh. Bisa ngerti nggak sih maksudnya? Oke, bagus. Lumayan nggak? Udah. Kalau belum lumayan, ulang lagi nggak apa-apa. Mendingan dapat sesuatu sedikit tapi dapat gitu loh. Daripada banyak ambiar semua gitu loh, nggak pulang-pulang tadi ngomong apa gitu nggak ngerti. Sekarang kita ngerti, baik itu condenser, baik itu directional microphone, baik itu wireless, baik itu wired, mikrofon apapun, baik mikrofon yang harganya 1 juta, baik mikrofon yang harganya 200 juta, sama saja penggunaannya harus begini. Tiba-tiba menjadi patung karena kita mikir. Oke. Udah terjawab sepertinya Om. Udah ya, Apa, jelas sudah ya terjawab, berarti ya. Oke, sip. Kalau gitu kita masih buka sesi Q&A lagi mungkin.
Beberapa lagi aja terakhir karena ternyata banyak banget yang nanya. Oh, ada ya. lagi, Kak? Ada lagi. Dari Oke, belakang. boleh. Silakan di sebelah situ namanya siapa dan pertanyaannya apa. Selamat sore, nama saya Ilham dari DJ Sound System. Saya mau bertanya tentang kenapa ada aturan cara pemegangan mikrofon. Terus bukannya cara pegang mikrofon tuh cara kita mengekspresikan Ya. diri. Ya, makanya saya selalu berantem sama orang kamera, sama public speak, sama apa namanya? Public Speaker. speaking. Public speaking. Public enemy katanya Mas Oma. Bercanda aja, bukan public apa ya Om ya? Nggak tahu juga nih. Ada bisa Kan bantu gini, guys. Kan ada kursus public speaking. PR, Di- PR. PR. Mungkin, PR. Ya. Dia diajarkan memegang mikrofon tidak boleh menutupi bibirnya. Jadi harus gini. Supaya seluruh muka kelihatan. Bisa ngerti maksud saya? Ini sangat berlawanan dengan teori yang saya, betul nggak? Kalau saya minta begini. Dandanan si bibir ini yang sudah sedemikian indah ditutup oleh mikrofon. Saya mau tanya, memang orang datang ke situ mau denger atau mau lihat bibir? Betul. Ayo pilih mana nih? Benar ya. Bisa ngerti nggak Pak saya? Dia mau lihat bibir, ya udah gini. Tapi bunyinya begini. Teman-teman mau kesini mau lihat bibir saya atau mau dengar suara saya kan gitu. Bahkan ya, makanya tadi saya pancing yang nanya mana gitu. Karena saya tidak tahu arah dari bunyi yang mana. Ini kalau teman-teman merem, boleh nggak? Tapi jangan licik. Merem beneran. Merem beneran. Ayo tantangan merem. Merem beneran. Ayo merem. Bisa tahu nggak saya ada di mana sekarang? Buka mata. Itu Dibuka dua-duanya. Dibuka, merem. Ada di mana saya? Ada di mana saya? Ada di mana saya? Tuh, sedikit aja ininya udah benar. Saya udah janjian dari kemarin saya udah janjian. Gimik. Betul. Enggak lah. Ntar kita janjian ya. Bisa dimengerti maksud saya? Mengapa telinga manusia dua supaya bisa tahu arah bunyi? Jadi kalau saya lagi menuju ke sini, operator akan men-penpot ke loudspeaker yang ini. Operator akan men-penpot, situ aja, dari situ aja, situ ada pennya juga. Kalau saya lagi di sini, loudspeaker yang itu kita matikan. Jadinya bunyinya hanya di sini saja. Maka ketahuan saya ada di sini. Bisa ngerti? Seiring saya, bentar, tolong keributan ini dibereskan dulu. Biasanya ntar aja jangan pas lagi talk show ya. Oke, lagi diatur. Ya, tolong keributan ini supaya tidak. Oke. Sudah tidak ribut. Jadi logikanya saya di sini. Kalau ada yang bisa nebak namanya Ade ini dapat speaker. Mana bukan Muizu. Muizu. Namanya Muizu. Tapi Aneh, nama Pak, anak saya aneh, Pak. juga Agak aneh, Pak. Nama anak saya juga kacau. Eustasio. Ayo loh. Eyura. Kalau ke puskesmas, siapa nama anak bapak? Eustasio. Siapa? Eustasio. Ngelek. Karena saya dendam, saya namanya David. Semua orang namanya David. Mau dari David Beckham, David Chang, David. Banyak banget semuanya namanya David. Anak saya nggak ada yang punya. Oke. Jadi sekarang yang bunyi hanya speaker yang ini. Belum. Satunya mau dirubah dulu. Yang sana matikan. Ya. Pakai penpot kan? Ya. Ini kan sekarang yang bunyinya ini. C. Oh kebalik. Penpotnya kebalik. Kasihan yang buta kan? Dia
Itu fungsinya tombol pen atau disebut nama lama. Nanti silakan dicoba. Mengapa ada loudspeaker kiri dan kanan supaya ketahuan sumber bunyinya ada di kanan atau ada di kiri. Oke, kalau kalau saya boleh. Sebenarnya terbuka boleh aja. Oke, terjawab pertanyaannya? Atau belum, Masnya? Sudah aman. Oke, sip. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, ada di bagian sana teman-teman, boleh dibantu dioper mikrofonnya. Caca penpotnya ke kiriin dikit. Boleh sebutin namanya dulu. Dan pertanyaannya apa? No, kan ini Caca ada di sebelah kiri. Sebelah kiri, betul. Jadi nomor 6 penpot ke kiri gitu loh. Halo, 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 Bunyinya halo. di situ aja. Halo. Kalau Oh sekarang ya kan udah. Selamat sore, perkenalkan nama saya Purwanto dari Kantama. Bagaimana cara setting frekuensi untuk mic wireless agar tidak Tabrakan. tabrakan atau ada frekuensi dari luar masuk. Itu yang sering terjadi. Yes. Itu dulu. Itu ribet. Artinya gini. Jangan beli wireless yang murah. Wireless di bawah 1 juta itu keterlaluan. Sudah pasti dia putus-putus. Ya. Belilah wireless yang mahal. Yang mahal itu berapa terserah. Kalau sekarang menurut saya di atas 5 juta lah minimal. 1 buah. Berarti Maka 1 buah. Maka dia punya fasilitas yang namanya auto search. Dia secara otomatis mencari frekuensi yang aman. Kalau dia lebih mahal lagi, bukan 5 juta tapi 50 juta, begitu frekuensi dia terganggu, dia akan otomatis cari frekuensi lain. Hidup lagi, jadi mati dulu sebentar terus hidup lagi aman. Keren banget kalau bisa begitu. Cuma ya 50 juta aja karena keren juga. Harga nggak pernah bohong. Betul, betul. Dan investnya terlalu begitu mahal. saya pakai 1 buah wireless, kemungkinan untuk gagal itu lebih kecil dibanding saya pakai wireless 3 seperti ini. Oke. Pertanyaan saya, sebuah wireless, ini sebuah wireless boleh nggak? Itu transmitter atau receiver? Wireless saya ini transmit atau receive? Ayo siapa, ayo siapa? Coba disamakan dulu jawabannya. Diskusiin dulu. Ada 2 kubu nih, 2 kubu nih. Nah, itu dia. Coba keributan ini dibereskan dulu. Coba dikompakan dulu. Dikompakan Ini, dulu. Kan suara saya masuk ke mikrofon, dirubah menjadi listrik. Listrik saya ini dirubah menjadi radio frekuensi. Dibawa oleh radio frekuensi. Oke. Radio frekuensi ini ditransmitkan Receiver. atau dikirim atau menerima. Dikirim ya. Berarti mic wireless kita ini transmitter atau receiver? Itu sudah tidak ribut? Udah. Udah Aman aman, udah aman. Aman ya? Aman. Oke. Yang ini kan mengirimkan kan? Yang nerima sopo? Mana receivernya? Tolong yang belum pernah lihat receiver dilihat, kalau seneng dibeli. Bagus, Om, betul. Dengerin katanya Om David Klein, keren loh. Best press. Enggak, emang bener. Karena 1 buah transmitter, 1 buah receiver, antenanya ada berapa? Susah ngasih taunya, dilepas aja 1 kali. Boleh, saya izin. Waktunya udah habis belum? Jam berapa nih? Masih Pak, aman Pak, masih. Ntar saya Masih kena panjang, Pak. ini lagi. Kena Izin. diskualik. Emang jangan antenanya, receivernya. Masih dipakai kita Pak. Nah biar gak sepaneng Pak kita, ada hiburan dikit, betul nggak? Iya Mas Rizky. Nomor 2. Sekali lagi, lebih baik kita ketawa-ketawa tapi ada yang masuk. Daripada
Tapi nggak ada yang masuk. Nah keren kan kalau begini. Ini mikrofonnya ada 2, karena itu antenanya ada 4, betul nggak Mas Rizky? Betul Pak, betul. Ya, ini lagi beken ini, lagi viral ini adalah mikrofonnya 2, antenanya 1, 2, 3, 4. Bisa ngerti maksudnya? Oke. Jadi contohnya ini bisa gantiin ini juga. Kalau dia gagal ke sini, dia akan cari ke sini. Ngerti nggak nih? Yang satu lagi, kalau dia gagal ke sini, dia akan ke sini. Jadi pertanyaan saya, ini bagusnya dibeginikan atau kita renggangkan serenggang-renggangnya? Ya. Karena semakin renggang, semakin Bener juga sih, semakin renggang semakin lebar. dari pertama saya datang ngomongnya begini terus. Konotasinya ke situ gitu loh. Padahal nggak begitu loh. Jadi alangkah kasihannya ini sudah dibuat supaya kalau tidak ke sini gitu loh. Disatuin sama dia. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Tuh konotasinya ke situ lagi. Kalau ini pikirannya emang agak kurang Konotasinya ajar ke situ Om. lagi bagaimana Iwan? Kan bersatu kita teguh. Betul. Bercerai kita. Kan udah pernah kawin. Ngapain kawin lagi? Nggak usah pacaran aja. Nggak usah kawin lagi. Kan udah pernah kawin. Sesat teh. Ini maaf loh Bu, ini bercanda Bu supaya nggak pik gitu loh, supaya nggak panas dalam bahasa kita, supaya nggak merah gitu loh. Sampai sini oke? Jadi penggunaan wireless ini mengapa lalu tiba-tiba bisa kita lepas? Ini barang demo ya? Iya Pak. Udah lecet-lecet. Aman. Ini bisa kita lepas. Coba lepas. Pertanyaan saya, mengapa bisa dilepas? Takut patah katanya Bapak. Oke. 1. Jawabannya supaya bisa kita ganti omnidirectional antena ini dengan antena yang terkenal dengan sirip. Padahal bukan sirip kan? Bukan sirip hiu juga. Siapa tahu sirip lele. Lele patil Pak, bukan sirip Pak. Jangan pernah ngomong sirip. Betul. Oke, directional antena. Directional Antena antena. yang bisa diarahkan. Di Indonesia doang disebut sirip. Indonesia ini luar biasa, dia loudspeaker aja dibilangnya dari salon. Nah. Gue baru beli salon. Untuk apa? Mau usaha? salon kecantikan kali ya. Loudspeaker, oke? Sudah Jadi, jelas? Cukup Pak? Iya. Aman? Jadi hati-hati dengan wireless. Hati-hati dengan wireless. Kalau wireless ini murah, udah. Untuk dipakai di rumah gitu silakan saja. Tapi untuk profesional, no. Untuk profesional tidak ya berarti ya Om ya? No. Tidak disarankan, sangat tidak disarankan. Jadi kalau saya punya, ini kita udah 2 wireless nih. Antenanya ada 1, 2, 3, 4 kan. 2 wireless. Sekarang saya pakai 1, 2, 3. 4 tadi yang buat bertanya. Berarti antenanya ada berapa? 4 dikali 2. 2 kali 4. Antenanya ada 8. antena dengan antena itu dia akan saling selingkuh, saling mengganggu. Karena itu seluruh antena ini bisa kita lepas. Bisa ngerti maksud saya? Mau dilepas? Boleh, kalau Rizky bisa ngelepasnya. Nih. Semuanya. Oke. Biarin aja ngerjain Rizky. Enggak apa-apa Pak, aman Pak. Dendam, apalagi sama kamu. Oke,
Mengapa bisa dilepas begini supaya ini bisa kita hubungkan keempatnya ke sebuah alat namanya distributor antena. Saya nggak tahu Obon ada atau tidak. Ada Pak. Keren. Serius ada? Ada. Kebetulan nggak kita bawa. Berapa sih harganya? Mahal loh, jangan main-main. Jadi kalau kita punya 4 buah wireless, sekali lagi ini kan hanya 2. 1, 2, kita beli lagi ini berarti ada 4 buah wireless, antenanya kan ada 8. 8-8-nya kita lepas, kita masukkan ke sebuah alat namanya distributor antena. Betul. Nanti yang keluar hanya 2 antena. Udah mulai pusing kan? Masih aman? Masih aman teman-teman? Masih aman katanya. Oke. Tapi kebetulan Om. Oh ada lagi. Oh, Silakan Pak, silakan Pak. Oke, ini sebenarnya masih ada yang Tolong bertanya dibantu, lagi. Panitia. Tapi waktunya kan terbatas. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Boleh ya Mas ya, yang singkat aja. Oke, boleh kasih tahu nama dan pertanyaannya. Sore Om, saya Loren dari Airmas. Ya, pertanyaannya gini Om. Bagaimana kita membedakan mic yang sesuai untuk daerah frekuensi rendah sama frekuensi tingginya? Nah, pernah ada kasus saya user minta frekuensi di 500, tapi di dalam penggunaannya itu tidak bagus. Dia akhirnya 700 karena di daerah imigrasi. Nah, bagaimana kita menentukan nanti untuk frekuensi ini rendah nih, ini tinggi gitu Om? Oke. Sebenarnya ada alatnya, ada frekuensi counter, ada di mana kita bisa tahu bahwa yang aman di daerah ini itu frekuensi berapa gitu. Kalau nggak bawa mesti dicoba-coba. Atau beli yang mahal banget itu yang bisa auto search. Ya, gitu. Jadi wireless system itu ada 2 macam berdasarkan frekuensinya. Dalam hal ini frekuensi carrier namanya. Oke, ada 2 macam yang disebut very high frequency dengan ultra high frequency. Kita orang pro, orang profesional selalu menggunakan yang UHF. VHF sudah tidak diizinkan di dunia ini. Terlalu banyak problem. Ultra high frequency itu bisa up to 3 GHz. Dari 300 MHz sampai 3 GHz itu bandwidthnya ultra high frequency. Oke, terjawab sudah Mas? Oke siap, thank you. Om, ini karena waktunya terbatas untuk Q&A, kayaknya langsung aja pilih 2 orang atau mungkin Om David ingat tadi pertanyaan yang menarik buat Om David, kita langsung kasihin 1 speaker Spectre untuk dibawa pulang. Om. Boleh, siapa yang pertama nih Om kira-kira yang pertanyaannya apa? Pertanyaan aja, pertanyaan dari saya. Oh ya oke. Yang Gitu langsung, boleh. yang bisa jawab langsung angkat tangan Oh ya. ya oke, ini konsepnya kuis, sabar. Belum. Om yang itu suruh keluar aja ya Om. Iya ini ngajak berantem terus. Iya ya. Nanti ajakin ketemu lah di depan Om. Oke, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Jangan jawab dulu sebelum dipilih sama Ya, MC. harus angkat tangan ya. Mikrofon apa yang perlu phantom power? Angkat tangan ini dulu. Yang warna putih ya, baju putih. Oke. Kondensor. Oke, silakan. beri aplaus. Namanya Duta. Oh Duta ini. Sila on seven, Duta Sila on itu seven. dari Cibubur loh, jauh ke sini. Tadi Duta udah standby di Cibubur dari jam 9 pagi. Dia bilang sama saya, "Om, kok kosong?" Pindah. Oke, disimpan tuh 1 ya, disimpan 1 namanya tadi Duta. Pas Oke. dapet ya, satu lagi ya. Lagi Om. Satu lagi ya. Pasang kupingnya teman-teman. Satu lagi ya. Apa namanya alat untuk menyatukan antena wireless? Gak boleh. Langsung gak boleh. Owner nggak boleh. Yang punya, ulang ya. Ulang. Owner nggak boleh. Owner sama staff sama pegawai nggak boleh. Gugur. Harus orang luar, oke? Oke. Pasti. Apa gunanya pen? Oke.
Saya Imam. Gunanya untuk ngatur arah suara, kanan atau kiri. Gitu. Saya ganti ya pertanyaannya ya. Diam aja. Enggak, diam aja, siapa tahu bisa jawab juga. Kalau ini gampang. Langsung angkat tangan yang tahu ya. Kalau nggak tahu kembaliin loudspeakernya loh ya. Apa singkatan dari pen? Itu duluan yang duluan ya. Oke, habis ya. Betul? Oke. Betul. Keren, tepuk tangan dong. Cepet loh dia langsung loh. Langsung buru-buru berdiri dia Om. Konsepnya merebut. merebut Oke. hadiah. Oke, Thank udah you. dapat 2 ya. Thank you semuanya sudah mendengarkan saya berkicau. kan Yes, gitu kan? sir. Ya. Betul. Oh, Terima ya. kasih, terima kasih.